Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pengajian rutin kita di dalam pembahasan fikih mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dari kitab At-Taqriratus Sadidah yang sudah berlanjut dari kemarin, yang sudah kita bahas sampai ke bab sholat. Terakhir kemarin kita bahas tentang al-awqatul lati tuharrimu fiha sholat, waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Sudah selesai kemarin kita bahas. Hari ini kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab tentang syarat-syarat wajib sholat. Jadi sholat itu ada beberapa unsurnya. Ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun, ada pembatal, ada sunnah, ada makruh. Sunnah-sunnah dalam sholat, makruh-makruh dalam sholat. Yang perlu kita perhatikan itu tiga ini yang jadi komponen utama sholat kita itu dihukumi sah. Yang kita bilang kemarin, sah atau endaknya ibadah itu kita bisa nilai. Jadi bukan ibadah itu kita yang penting ibadah, sah atau endaknya itu urusan Allah. Nah ini salah, ini keliru. Sah atau tidaknya ibadah itu kita bisa nilai. Yang tidak bisa kita nilai itu diterima atau tidak. Kalau itu ya urusan Allah. Cuma sah atau endaknya kita bisa nilai. Dari mana? Kalau sholat dia memenuhi syarat sah, menjalankan rukun, menjauhi pembatal, inilah sholatnya dikatakan sah. Syarat sah dengan rukun itu bedanya, kita sering analogikan kalau seandainya ada anak-anak sekolah yang upacara bendera. Dia kalau mau upacara bendera itu dia harus pakai topi, pakai baju merah biru kalau SMP, merah putih biru, putih abu-abu kalau SMA, putih merah kalau SD, harus pakai dasi, harus pakai kaos kaki putih. Kalau seandainya ada anak datang mau ikut upacara cuman dia tidak bawa topi, boleh tidak dia ikut upacara? Tidak boleh. Baris paling depan dia kalau hukum. Nah ini syarat sah nih. Dia harus penuhin itu dulu baru dia bisa ikut upacara. Sama, syarat sah salat dia harus penuhi dulu syarat sah salat, baru dia bisa masuk dalam sholat. Kalau rukun sholat itu pelaksanaannya. Kalau di upacara tadi ya ibaratnya laporan pemimpin upacara ke pembina upacara, pengibaran bendera merah putih, pembacaan undang-undang dan segala macam pelaksanaannya. Nah kalau syarat wajib yang bakal kita bahas di sini, apa yang dimaksud syarat wajib? Hiyallati idza ijtima'at fi insan wajabatis shalat 'alaihi. Kalau seandainya syarat-syarat ini, poin-poin yang bakal kita bahas ini terkumpul dalam satu orang, maka orang ini dihukumi wajib untuk sholat. Kalau seandainya salah satu aja tidak ada, maka dia tidak wajib sholat gitu. Jadi siapa saja yang wajib sholat? Nah inilah syarat-syarat wajib sholat. Siapa? Yang pertama al-Islam. Fala tajibu 'alal kafir al-asli wala qada 'alaihi idza aslam. Syarat yang pertama harus muslim, baru dia diwajibkan sholat. Maka tidak wajib sholat bagi orang kafir yang asli. Maksudnya dia memang dari lahir itu tidak beragama Islam. Dia lahir dari lingkungan keluarga yang non muslim, yang kafir.
itu tidak wajib sholat. Dan kalau seandainya suatu waktu dia masuk Islam, misal di umur 20 tahun masuk Islam, wajibkah dia qadha sholatnya yang dia tinggalkan waktu dia masih kafir? Jawabannya tidak wajib, karena dia memang tidak wajib sholat gitu, memang belum diwajibkan sholat. Wa ammal murtad fayajibu alaihi qadha ma tarakahu asna'i riddatihi idza raja'a ila Islam. Tapi kalau orang yang murtad, waliyadzubillah, dia ini lahir dalam keadaan Islam, besar di lingkungan Islam, suatu ketika salah pergaulan murtad dia, waliyadzubillah, di umur 15 tahun misalnya murtad dia, keluar dari Islam. Seiring berjalan waktu, dia dapat hidayah lagi. Akhirnya pas di umur dia 18 tahun masuk Islam lagi dia, jadi muslim lagi. Berarti ada 3 tahun dia murtad. Ketika dia masuk Islam, wajib tidak dia qadha salat dia selama 3 tahun ini? Wajib. Itu bedanya dengan yang kafir dari lahir. Kalau dia murtad, dia wajib qadha, dibebankan kewajiban qadha. Walaupun qadhanya itu ya harus dia cicil, tidak mungkin dia selesaikan dalam satu waktu. Nah ini bedanya ya antara kafir dengan murtad, kafir asli dengan orang yang murtad. Kemudian syarat yang kedua, al-bulugh, yaitu baligh. Fala tajibu 'ala as-sabi walau mumayyizan. Tidak wajib sholat bagi anak-anak walaupun sudah tamyiz. Tamyiz itu berapa tahun? Tamyiz itu berapa tahun? Tamyiz tahu tak tamyiz? Tamyiz. Pernah dengar tak istilah tamyiz? Tidak pernah. Kalau balik tahu ya? Balik tahu. Akil balik kalau kita ngomongnya itu, akil balik. Tapi tamyiz tidak pernah dengar. Tamyiz itu periode di bawah balik. Sebelum anak itu balik, dia tamyiz dulu. Tamyiz itu kalau dikatakan ulama itu dia bisa membedakan mana kanan, mana kiri, mana yang baik, mana yang buruk. Dia sudah bisa dikasih tahu. Nah ini jangan, nah ini boleh gitu. Itu dikatakan ulama di umur 7 tahun. 7 tahun ini hitungan hijriyah. Pokoknya kalau kita ngomong masalah umur, masalah masa dan segala macam, terutama umur lah, berapa tahun itu hitungannya pasti dalam hitungan hijriyah, bukan masehi. Jadi 7 tahun hijriyah. 7 tahun hijriyah itu dia disebut tamyiz. Anak yang tamyiz itu sah sholatnya. Anak yang belum tamyiz itu sholatnya tidak sah. Jadi gimana tidak boleh sholat? Bukan berarti tidak boleh sholat. Maksudnya dia sholat itu ya cuma dalam rangka kita ngajarkan, tapi dia tidak sah, sholatnya belum sah. Makanya anak yang belum tamyiz tidak boleh jadi imam. Anak yang sudah tamyiz boleh jadi imam laki-laki, dengan syarat satu, dia sudah khitan. Kalau dia belum khitan, tidak boleh jadi imam. Bahkan misal dalam satu masjid nih, sholat itu kan harus memenuhi rukunnya. Salah satunya qiraatul Fatihah yang benar, membaca Al-Fatihah. Di satu kampung itu, di satu masjid itu, misalnya ini, tidak ada satupun yang benar bacaan Al-Fatihahnya, yang laki-laki. Ada misalnya yang sikok salah di alhamdu jadi alhamdu misalkan. Rabbil alamin, ainnya tidak bisa. Atau ihdinas sirata harusnya pakai shad jadi shin, ihdinas sirata. Ada bela kelirunya, yang satu salah di shin, shad jadi shin, yang satu lagi ha jadi ha, yang satu lagi misalkan maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, tidak bisa nyebut ain misalkan. Pokoknya ada bela. Kebetulan ada satu anak ini dia lebih fasih bacaan Al-Fatihah, benar gitu. Yang lain tidak ada yang betul. Terus gimana? Ini anak sudah tamyiz belum? Sudah khitan? Sudah. Maka yang boleh jadi imam justru cuma dia. Yang lain tak boleh jadi imam. Kenapa? Bacaannya ada yang keliru. Gak bisa jadi imam itu. Orang yang bacaan Al-Fatihahnya keliru.
Nah tamyiz ini sah, tapi belum wajib. Maknanya apa? Kalau dia tidak sholat pun dia belum dosa. Cuman kalau orang tuanya tidak mengingatkan, orang tuanya yang dosa. Dosanya bukan karena anaknya tidak sholat, tapi dosanya karena kita tidak mengingatkan anak itu untuk sholat. Ini tamyiz ya. Setelah dia tamyiz baru baligh. Baligh itu siapa yang dikatakan baligh? Dikatakan di sini kalau ketemu 3 kondisi. Yang pertama, kalau dia sudah ihtilam. Apa maknanya? Maaf, khurujul mani, keluarnya mani. Baik itu dalam keadaan naum atau yaqullah, atau dia tidur atau dia sadar. Keluarnya mani itu dia langsung balik. Dengan syarat umurnya minimal berapa tahun? Minimal berapa tahun? Minimal. Kemarin waktu haid, minimal haid dikatakan haid minimal umur berapa tahun? Ingat enggak? Lupa. Berapa? 9. Kalau haid kemarin pengecualian ya, 9 kurang berapa? 9 kurang 15 hari. Itu masa suci sekali. Nah, umur 9 tahun minimal. Sebelum 9 tahun keluar mani belum disebut baligh. Tapi ketika dia keluar maninya di umur 9 tahun, 10 tahun, baligh dia, dihukumi baligh. Mimpi basah misalnya. Umurnya masih 8 tahun, hitungan hijriah ya, lagi-lagi hitungan hijriah, bukan masehi. Jadi kita mesti tahu anak kita ini lahirnya tanggal berapa hijriah. Jangan cuma tahu tanggal masehinya. Ada yang tahu enggak tanggal hijriah kita lahir tanggal berapa? Jadi tidak tahu umur hijriah kita berapa. Itu harus dicari tahu. Baiknya, tidak harus, baiknya dicari tahu. Supaya tahu. Nah itu, ihtilam. Umur minimal 9 tahun. Kalau kurang dari 9 tahun dia ihtilam, tidak dikatakan baligh. Itu baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Karena perempuan juga bisa mimpi basah, walaupun jarang kejadiannya. Ketika perempuan itu mimpi basah, umurnya di atas 9 tahun hijriah, maka dia dihukumi baligh. Saat itu wajib sholat. Yang kedua, haid bagi wanita dengan syarat umurnya minimal 9 tahun kurang 15 hari masa suci. Umur dia 9 tahun kurang 20 hari keluar darah, itu tidak dihukumi haid, tapi darah fasid namanya. Mari kita bahas di bab haid. Oke, jadi yang pertama ciri-cirinya dia ihtilam, keluarnya mani. Yang kedua haid. Kalau seandainya ini ada anak, tidak ada mimpi-mimpi, tidak juga haid. Terus gimana? Apakah dia tidak baligh? Jawabannya dia baligh ketika dia mencapai usia berapa? 15 tahun. Tahdidiyah, tepat 15 tahun hijriah, langsung baligh saat itu juga. Kejadiannya nih bagi anak yang tidak ada mimpi dan tidak ada haid, cuman jarang lah rasanya. Biasa umumnya pasti ada salah satu. Yang laki-laki biasanya mimpi basah, yang perempuan biasanya haid. Nah ini baligh. Jadi kalau sampai umur 15 tahun dia tidak ada mimpi juga, tidak ada haid, saat itu juga dia langsung baligh, dihukumi baligh. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga al-aql, berakal. Fala tajibu 'alal majnun, tidak wajib sholat bagi orang majnun. Majnun apa? Gila. Was-sabi ghairil mumayyiz, dan anak kecil yang belum tamyiz. Yang tamyiz saja tidak wajib, apalagi yang belum tamyiz. Wal mughma 'alaihi wala qada' 'alaihim, dan tidak wajib juga qada'. Jadi misalkan ada orang ini gila, kita ada punya tetangga sempat masuk rumah sakit jiwa, keluar sembuh. Jadi memungkinkan orang gila itu sembuh. Mungkin gilanya tidak terlalu parah ya maksudnya. Cuman ketika dia masa gila, sudah itu dia sembuh, gilanya misalkan sebulan, pas dia sembuh wajib tak dia qada? Wajib tak dia qada?
Dia gila nih, dia gila, memang tidak sadar, memang gila ya betul. Toto dimasukkan ke rumah sakit jiwa, sembuh keluar, cuman sebulan dia gila. Sadar, sehat lagi normal kayak biasa. Wajib tak dia qadha salat dia yang sebulan tadi? Tidak wajib, karena memang tidak diwajibkan bagi dia saat itu. Karena yang wajib itu yang berakal. Baligh, berakal itu umum lah, syarat umum untuk ibadah. Kalau salah satunya tidak ada itu biasanya tidak wajib. Dia berakal tapi belum baligh, itu anak tamyiz tadi, belum wajib dia salat. Atau dia baligh tapi tidak berakal, ya orang gila. Atau orang yang koma misalkan, itu kan akalnya tidak ada kan, terangkat masih, tidak sadar, nah, itu tidak wajib salat. Yang keempat, at-taharatu 'anil haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Fala tajibu 'alaihima adaan wala qadaan, tidak wajib bagi orang yang haid dan nifas, wanita yang haid dan nifas, salat baik yang ada, bahkan kalau dia qadha. Bahkan menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar, kalau ada wanita yang mengqadha salat yang dia tinggalkan ketika dia haid, hukumnya haram namanya. Haid dia 5 hari, pas suci diqadha pula salat yang 5 hari tadi, padahal itu kan masa haid. Tidak boleh, haram. Karena memang wanita haid itu diharamkan salat saat itu. Nah inilah hadis, ada hadis yang disalahartikan sama sebagian orang, sebagian kelompok lah. Ketika ada seorang sahabat wanita nanya ke Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin," ini kata sahabat, "kenapa kita bahasanya, maksudnya siapa? Wanita yang haid atau nifas diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat." Kata Sayyidatuna Aisyah, ya karena begitulah kita diperintahkan. Kan ibadah ini tauqifiyah sifatnya, sesuai dengan wahyu yang turun. Kita diperintah untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Datang kawan ini memaknai ini, nah ini dalil bahwa salat yang ditinggalkan itu tidak wajib diqadha. Padahal ini berlakunya untuk wanita yang haid dan nifas. Kalau dia haid dan nifas dulunya, ya dia tidak perlu diqadha salatnya. Cuman yang tidak haid dan nifas, dia tinggalkan sholat, ya wajib dia qadha. Tidak ada alasan dia meninggalkan sholat. Syarat wajib yang kelima, bulughud da'wah, sampai dakwah ke diri dia. Jadi misal ada suatu kampung yang di dalamnya itu ada satu suku misal, yang memang tidak pernah dengar sama sekali tentang Islam, tidak pernah tahu tentang Islam, tidak pernah tahu tentang Allah, tidak pernah tahu tentang sholat dan lain sebagainya. Mereka ini tidak wajib sholat memang, dan tidak berdosa mereka kalau mereka tidak sholat, karena memang mereka tidak tahu dan tidak ada yang ngasih tahu. Ketika ada dakwah sampai, misalkan ada ustadz yang masuk ke pelosok, turun nemuin mereka, nyampaikan dakwah tentang Islam, maka saat itu mereka baru wajib sholat. Dan yang sebelum-sebelumnya tidak wajib diqadha, karena memang saat itu mereka tidak tahu, belum sampai dakwah pada mereka. Dalam Al-Quran Allah katakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak akan mengazab satu kaum kecuali kami telah mengirimkan utusan untuk menyampaikan dakwah ini tadi. Jadi orang yang tidak pernah tahu tentang Islam itu tidak dibebani kewajiban syariat. Meninggalnya gimana? Sebagian ulama mengatakan nanti dia diuji di akhirat itu, disuruh masuk ke neraka, disuruh yang ngikut, berarti dia taat. Neraka itu nanti tidak panas, nanti dia masuknya ke dalam surga. Kalau dia tidak mau, berarti dia bangkang, itu masuk ke neraka. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Mungkin Allah a'lam ada yang berpendapat langsung masuk surga, Allah a'lam. Yang jelas mereka tidak dibebankan kewajiban syar'i, tidak taklif, bukan mukallaf. Baik. Syarat wajib yang keenam, salamatul hawas, fala tajibu 'ala man khuliqa a'ma asam. Orang
orang ini tidak buta dan tuli. Kalau orang buta itu kan masih bisa dapat informasi dari pendengaran. Kalau orang tuli itu masih bisa dapat informasi dari penglihatan pakai bahasa isyarat. Sekarang ini dia buta tuli, gimana dia dapat informasi? Tidak bisa, lihat tidak bisa, dengar tidak bisa. Maka orang yang buta tuli ini tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat, tidak dibebankan kewajiban syar'i juga. Nah ini, jadi ini 6 ya, 6 syarat wajib sholat. Kalau satu orang itu punya 6 poin ini, maka dia wajib sholat. Dan ketika dia punya ke-6 poin ini dia tidak sholat, maka dia berkewajiban untuk mengqadha. Yang pertama tadi Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat taharatu 'anil haid wan nifas, suci dari haid dan nifas, yang kelima sampai dakwah ke telinganya, yang keenam tidak buta, tidak tuli. Baik. Kemudian masail. Ada beberapa poin-poin yang dibahas mengenai syarat wajib salat di sini. Yang pertama, yajibu 'alal aba'i wal ummahati amru auladihim al-mumayyizain bis salati idza balaghu sab'a sinin. Wajib bagi setiap ayah dan setiap ibu memerintahkan anak-anaknya untuk sholat ketika anaknya itu sudah mencapai usia 7 tahun. Tadi tamyiz tadi. Ketika anak kita sudah sampai 7 tahun, wajib kita perintah dia untuk sholat. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Jadi ada orang tua durhaka, ada anak durhaka, ada orang tua durhaka, ada juga anak durhaka yang dia tidak melaksanakan kewajiban dia sebagai anak. Orang tua durhaka ya orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai orang tua. Kita pribadi ya sebaiknya kita jangan menuntut hak, tapi kita fokus dengan kewajiban kita. Mungkin orang tua ada yang ketemu dengan orang tua yang tidak seperti orang tua yang lain, tapi bagaimanapun itu orang tua kita, dan kita tetap wajib berbakti. Tetap kita punya kewajiban sebagai anak. Urusan orang tuanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai orang tua, itu urusan mereka. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai anak. Jadi kita dibebankan kewajiban sesuai dengan porsinya. Kalau kita masih sebagai anak, ya kewajiban kita ya kewajiban anak kepada orang tua. Kemudian menikah, maka dibebankan kewajiban lain, kewajiban istri kepada suami, kewajiban suami kepada istri. Punya anak, maka punya beban lagi kewajiban orang tua kepada anak. Kita tinggal bertetangga, punya kewajiban terhadap tetangga, gimana adab-adabnya dan lain sebagainya. Nah ini wajib ya bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat ketika sudah mencapai umur 7 tahun. Wa yajibu darabuhum 'alaiha idza balagu 10 sinin ilal bulugh. Dan wajib memukul kalau anak ini tidak mau sholat ketika anak ini sudah mencapai usia 10 tahun. Mukul ini bukan memukul yang kita pikirkan ya, digebuk gitu kalau kata orang Jawa. Yang dimaksud mukul ini pukulan untuk menggertak aja. Digertak aja. Pukulan yang tidak sakit sama sekali. Cuman untuk nakutin ini. Biar ini anak sholat. Gak boleh kita mukul sampai sakit, apalagi sampai luka ya. Gak boleh. Tapi kalaupun ada pendidikan misalkan agak keras, minimal jangan di bagian yang zahir, jangan di wajah, jangan di tangan, kaki kayak apa segala macam. Dan itu ya kira-kira lah sebagai orang tua. Nah, jadi pukulan yang dimaksud itu pukulan gertak aja. Cuman kalau kata orang Jambi cak-cak mukul kan? Supaya itu anak takut. Kemudian dibahas di sini mas'alatu zawalil mani'. Ini sudah pernah kita bahas juga nih di bab haid sebelumnya. Tidak apa-apa, penyegaran lagi.
Suratuha, gambarannya begini. Ayyudkhala waktu sholat. Waktu sholat masuk. Waktu sholat sudah masuk. Zuhur sekarang jam 11.53. Ya nah. Masuk sudah waktu zuhur. Wa syakhsu mimman la tajibu alaihi shalah. Ini orang awalnya atau kondisinya ketika waktu sholat masuk tadi, dia ini termasuk orang yang tidak wajib sholat. Siapa? Mungkin orang yang lagi koma, atau gambaran gampangnya ya wanita lagi haid lah dia. Kan tidak wajib sholat ya. Masuk waktu zuhur masih haid. Jadi wajib sholat enggak? Enggak kan? Karena haid masih jalan haidnya. Li wujudi mani' minal mawani'. Karena ada penghalangnya seperti haid atau junun, atau dia gila atau ghairihima, atau yang lain. Summa yazulu hadzal mani'. Cuman setelah itu penghalangnya itu hilang. Misal yang haid tadi tiba-tiba dia suci, atau yang koma tadi tiba-tiba dia sadar bangun. Terus gimana? Wajibkah dia sholat? Al-hukmu idza zala al-mani'u wa qad baqiya min khurujil waqti qadru takbiratul ihram fa aktsar wajib qada'u tilka shalah. Dia bangun sadar, atau wanita yang haid ini tadi suci haidnya, masih ada kadar waktu untuk sekadar takbiratul ihram, maka wajib dia mengqadha salatnya. Gambarannya gimana? Maghrib jam berapa? 17.58. Ada yang lagi koma 17.57, bangun dia 17.57 detik ke 50, tinggal 10 detik lagi masuk waktu maghrib. Sadar dia, sadar. Tidak lama kemudian langsung azan maghrib, di antara asar sama maghrib. Ketika dia sadar itu cuman paling 5 detik atau 6 detik sebelum azan maghrib. Wajib tak dia qadha salat asarnya? Atau ibu-ibu lagi haid, ya kan? Kemarin sudah pesan wanita haid nih baiknya diperiksa setiap sebelum masuk waktu sholat dan setiap sebelum keluar waktu sholat. Pas nak masuk waktu maghrib mandi, ya kan? Jam 17.58 masuk waktu maghrib. Ibu mandinya jam 17.56, tinggal 2 menit lagi masuk waktu maghrib. Tadi 17.50 sudah dicek masih ada darahnya. Kan untuk ngecek sudah suci atau enggak itu kata ulama, maaf, kan dimasukkan kapas ya atau tisu, cek masih ada enggak darah. Kalau masih ada berarti masih haid. Tadi 17.50 sudah dicek sebelum dekat-dekat keluar waktu, masih ada darahnya. Pas mau mandi 17.56, tinggal 2 menit lagi nih masuk maghrib, 2 menit lagi tinggal. Pas mau mandi, pas dicek ternyata berhenti, habis darahnya. Tinggal 2 menit lagi, kan tidak sempat kita sholat. Wajib tidak diqadha itu sholat asarnya? Sudah dibahas nih di bab haid. Lupa lagi, makanya kita ingetin lagi. Wajib tak? Wajib. Kenapa wajib? Karena bobitnya, teorinya wajib diqadha. Kenapa? Karena masih ada sisa waktu
sholatnya dan dia bisa untuk sekadar takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan sebentar, Allahu Akbar, 2 detik cuman. Jadi kalau 2 detik sebelum keluar waktu, wajib tetap diqadha. Oke? Sama kayak kejadian yang koma tadi. Dia bangun 5 detik kemudian azan maghrib, masuk waktu maghrib. Wajib nggak dia qadha salat asarnya? Wajib. Berarti yang wajib ibu qadha salat apa? Berarti nanti setelah mandi salat maghrib. Setelah itu qadha asar. Sudah tuh? Sudah. Wajib qadha'u ma qablaha idza kanat tujma'u ma'aha. Sudah kita sampaikan juga kemarin. Dan wajib mengqadha salat sebelumnya kalau salat itu bisa dijamak. Jadi kalau sucinya di waktu asar, kejadiannya tadi, makanya saya contohkan tadi antara asar dengan maghrib. Sucinya di waktu asar sebelum maghrib, 2 menit dari suci sudah masuk maghrib, kita belum sempat sholat, ya sudah, tidak masalah, itu dimaafkan karena memang tidak ada waktunya tidak cukup. Tapi wajib kita sholat maghrib. Setelah itu wajib mengqadha sholat asar. Sholat asar dengan sholat zuhur bisa dijamak? Bisa, maka sholat zuhurnya juga wajib diqadha. Jadi qadhanya 2, qadha asar, qadha zuhur. Sama kemarin kalau suci di waktu isya, berarti wajib sholat isya dan qadha sholat maghrib. Tapi kalau sucinya di waktu maghrib, cuman wajib sholat maghrib, asarnya wajib diqadha enggak, karena asar sama maghrib tidak ada kaitan. Atau sucinya di waktu subuh, isyanya wajib diqadha enggak? Tidak, karena subuh sama isya tidak bisa dijamak. Teorinya begitu. Nah ini hati-hati. Jadi kalau ibu-ibu ada yang berhenti haidnya di asar, sholat zuhurnya wajib qadha itu. Jam 4 suci, sudah mandi, sholat asar, qadha sholat zuhurnya. Atau sucinya malam pas masuk isya, mandi, sholat isya, qadha sholat maghribnya. Gitu. Paham ya? Insyaallah. Jangan lupa. Nah ini kejadiannya kalau seandainya awalnya ini orang ini tidak wajib sholat, tahu tiba-tiba jadi wajib, dari haid jadi suci, atau yang dari koma tadi jadi sadar. Ini kebalikannya. Idza tarra hadzal mani' wa qad madha min dukhulil waqti qadru shalatil fardhi faqat. Oh bukan. Mas'alatul turu'il mani'. Masalah tentang ini datang, malah datang deh. Kalau tadi kan awalnya haid terus jadi suci. Kalau ini kebalik. Ayyadkhul al-waqti, masuk waktu. Wasyakhsu mimman tajibu alaihi shalah. Ini orang awalnya wajib sholat. Maknanya yang memenuhi syarat sah tadi. Summa tara alaihi mani' yamna'u wujub as-shalah. Terus datang sesuatu yang menyebabkan dia jadi tidak wajib sholat. Gambaran paling gampangnya ya haid tadi. Masuk zuhur jam 11.53. Oke? Ibu balas WA dulu, tidak langsung sholat. Atau sholat isya lah gambarannya. Lagi asik nonton sinetron. Orang azan, kaget lah. Nah yang kaget lah ini yang berat sholatnya, sudah ngantuk ya kan. Nah, cuman kebiasaan mungkin. Misalnya ada, anggaplah begitu. Ini gambaran aja. Azan isya jam 19.08 azan isya. Tangguh, bentar lagi habis sinetron, jam 7:30 habis. Dah. Atau nunggu iklan. Ini gampangnya nunggu iklan lah. Nunggu iklan berlalulah sekitar 5 menit. Atau tidak sampai 5 menit lah, 2 menit lah. Ternyata cepat itu iklannya. 19.08 masuk waktu, azan pas selesai, ibu langsung ke kamar mandi, langsung mau ambil wudhu, terus sholat isya. Cuma 2 menit, 3 menit lah azan ya, 3 menit dari masuk waktu. Pas mau wudhu, nah datang tamu haid, wajib gak dipotong sholat isyanya itu nanti ketika suci?
Kalau tadi kan awalnya tidak wajib, ya kan, dari haid, di penghujung waktu suci, ketemu waktu sedikit cuma wajib qadha. Nah ini kebalikannya, di awal waktu pas mau sholat ngecek ternyata datang penghalang, atau orang gambaran yang lain, misalnya waliyadzubillah, misal beliau ini sholatnya di masjid, jadi pas waktu azan ke masjid baru niat mau sholat, pas perjalanan ke masjid ditabrak orang, qadarullah, waliyadzubillah, kecelakaan, koma dia. Begitu dia sembuh, misalnya dia sembuh, wajib tak dia qadha ini sholat tadi? Dikatakan di sini, kalau seandainya waktu dari awal masuk waktu sholat sampai ke datangnya penyebab tadi, dia cukup untuk sholat dan untuk toharoh, lengkap dengan toharohnya. Wudu 1 menit cukup. Sholat isya itu 4 rakaat berapa menit? Yang paling cepat ya, kita ngambil yang wajib-wajibnya, 4 menit cukup lah, enggak? 4 menit. Anggaplah 4 menit minimal, ditambah 1 menit untuk toharohnya, berarti 5 menit. Kalau sudah berlalu lebih dari 5 menit, dengan mandi juga dan lain sebagainya, anggaplah 7 menit. Kalau sudah berlalu 7 menit dari awal masuk waktu ini tadi, baru datang penghalangnya, maka wajib di qadha. Tapi kalau belum sampai di waktu itu, maka tidak wajib qadha. Kejadiannya kalau seandainya tadi pas azan, baru azan pas mau wudu, atau baru selesai azan, paling cuma 3 menit ya kalau azan, baru mau wudu, tahu-tahu datang haid, wajib tak diqadha? Wajib tak diqadha? Cukup tak 3 menit itu untuk kita taharah sama salat? Tak cukup, berarti tidak wajib diqadha. Itu ya, hitungnya gitu. Ini beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi ini awalnya dia itu tidak wajib sholat, tapi tiba-tiba jadi wajib karena haidnya sudah suci. Kali ini kebalik, dia awalnya itu wajib sholat, tahu-tahu datang haid jadi tidak wajib. Nah itu dihitung, cukup tak waktu dari mulai awal masuk waktu itu sampai dia datang penyebabnya itu seperti haidnya atau komanya. Misalnya dari awal waktu jam 19.08, pas dia cek 19.10, masih 2 menit, berarti ini tidak wajib diqadha. Tapi kalau seandainya dia ceknya sudah jam 19.30, sudah setengah jam, dia cek baru datang haid, setengah jam cukup tak untuk sholat, untuk taharah? Cukup, berarti wajib diqadha. Nah ini gambarannya begitu. Kemudian poin selanjutnya, yajibu qadha'us shalatil maktubat idza fatat mutlaqan. Wajib mengqadha salat yang fardu kalau ditinggalkan secara mutlak. Sawa'un akanat bi'uzrin am bi ghairi uzrin. Baik itu dia punya uzur meninggalkannya ataupun dia sengaja. Yang punya uzur aja wajib diqadha, apalagi yang meninggalkan dengan sengaja. Baik itu jumlahnya sedikit ataupun banyak, dan ini jumhur ulama sepakat, 4 mazhab sepakat. Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua sepakat wajib qadha bagi orang yang meninggalkan sholat sengaja atau tidak sengaja, jumlahnya sedikit ataupun banyak. Bedanya apa? Kalau sholat yang ditinggalkan dengan uzur, dengan tanpa uzur, maksudnya dengan sengaja, dia ini tidak ada uzur sama sekali. Memang orangnya koboi, tidak mau sholat, tapi dia tahu sholat itu wajib, dia masih muslim, cuman dia dosa besar ya, dia tidak mau sholat. Tidak ada uzur, dia otomatis dia tinggalkan dengan sengaja. Yajibu qadha'uha 'alal fawr. Wajib dia mengqadhanya dengan sesegera mungkin, secepatnya. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh dia sholat sunnah kalau dia masih punya tanggungan hutang sholat wajib. Itu pendapat ulama yang agak kencang sedikit. Cuman ada pendapat yang membolehkan. Bahkan yang lebih kencang lagi, tidak boleh kita duduk-duduk nyantai gini, main HP apa segala macam selagi masih ada tanggungan qadha. Kecuali kerja atau nuntut ilmu yang wajib kayak begini, ini kan dibahas tentang sesuatu yang wajib, itu boleh. Selain itu tidak boleh.
Hadir apa? Hadir maulid tidak boleh, masih punya kodok sholat daripada hadir maulid. Hadir maulid hukumnya sunnah, kodok sholat wajib. Sampai begitu. Cuman ada pendapat yang agak ringan sedikit dan itu boleh kita ikutin. Yang penting terus berusaha untuk mengkodok sampai selesai, itulah intinya. Urusan nanti selesai atau tidak selesai kita kodok, yaitu kita balikkan kepada Allah. Yang penting kita sudah ada usaha untuk itu. Nah, kalau sholat yang ditinggalkan dengan uzur itu tidak wajib adal faur, tidak mesti buru-buru, boleh dia nyantai-nyantai aja kodoknya. Yang penting tetap di kodok. Contohnya sholat dihormatil waktu misalkan. Perjalanan umroh kan 9 jam tuh di atas pesawat. Itu kan kita ninggalkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, bisa jadi itu 4 sholat sekaligus. Kita sholatnya di atas pesawat. Itu belum dihukumi sah itu, karena ada syarat sah yang belum dipenuhi. Masih wajib diqadha. Pas kita sampai di Madinah, sebaiknya langsung diqadha, atau sampai di Mekah sebaiknya langsung diqadha. Cuman boleh enggak? Nanti ajalah balik umrah biar kita qadhanya di Indonesia, boleh. Enggak masalah dan tidak dosa. Karena kita ninggalkannya itu bukan dengan sengaja. Dan kita sudah sholat di hurmatil waktu. Dan sudah ada azam kita mau qadha ini nanti. Tapi nanti aja sampai di Indonesia, boleh. Misalnya. Tapi sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja wajib buru-buru. Ketika ada kesempatan qadha, wajib diqadha. Nah, inilah tentang syarat-syarat wajib sholat dan hukum-hukum yang berkenaan dengan syarat wajib sholat. Intinya tadi, pokoknya setiap yang punya 6 poin ini, rata-rata kita semua punya, itu diwajibkan sholat. Kalau seandainya meninggalkan, baik sengaja atau tidak sengaja, maka wajib diqadha. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang ada pertanyaan silakan. Ya.